这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 733 sampai 734 atau episode 759 sampai 760 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, ceritakan bahwasanya kelompok bersatu akhirnya langsung menyerang tanah manusia secara tiba-tiba. Karena mereka semua khawatir kalau manusia mendapatkan bantuan dari aliansi kebebasan. Jika itu terjadi maka akan menjadikan susah buat mereka dalam menghancurkan manusia. Namun pada kenyataannya tim manusia yaitu Lu Feng dan yang lainnya masih bisa menahan serangan dari tim kelompok yang bersatu. Sehingga menyebabkan aliansi kebebasan memiliki waktu untuk sampai di tanah manusia wilayah utama. Namun apakah pihak aliansi kebebasan akan langsung membantu atau menunggu manusia memberikan informasi tentang kultivasi dari Master Semesta menjadi Master Semesta tertinggi? Mari kita simak bersama-sama ya guys ceritanya. Sementara itu di lain tempat, pada permukaan bidang individual dari alam semesta virtual, di dalam aula yang elegan dan tenang, ada 4 kursi batu di satu sisi, dan 6 kursi batu di sisi lain. Sisi dengan 4 kursi batu memiliki pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong. Sementara di sisi lain, 6 wakil dari aliansi kebebasan duduk di 6 kursi batu lainnya. Mereka juga perwakilan dari 6 faksi utama. Kamu tidak bisa mengharapkan kami, aliansi kebebasan, untuk membantu kamu tanpa bayaran. Pemimpin Pulau Sihua adalah perwakilan terakhir dari 6 faksi utama untuk berbicara. Pertama-tama kamu harus memberi kami sebagian dari informasi warisan. Setelah kami melihat dan mengkonfirmasi bahwa kamu tidak main-main dengan kami akan berjanji untuk bergabung dengan kamp manusia kamu, dan membantu kamu menangani kamp pasukan bersatu. Yang terhormat semua dari aliansi kebebasan, jangan khawatir. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Sekarang, aku akan memberikan kalian masing-masing di sini sebagian informasi dari warisan. Baiklah. Dari aliansi kebebasan, selain 6 perwakilan yang duduk di dalam aula, lebih dari 400 Master Semesta menunggu di luar. Mereka semua bisa mendengar negosiasi terjadi di dalam, dan saat mereka mendengar bahwa mereka akan mendapatkan informasi warisan, semua orang menjadi bersemangat dan lebih bersemangat lagi. Sekarang, mari kita mulai. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Semuanya, tolong lihat dan pelajari ini dengan cermat. Setelah itu, melalui sistem alam semesta virtual, sebuah pesan dikirim ke lebih dari 400 Master Semesta. Itu berisi sejumlah besar informasi. Saat 400-an Master alam semesta ini, yang telah menunggu dengan penuh semangat saat bercakap-cakap satu sama lain, segera saja langsung menerima pesan tersebut, semua orang langsung terdiam untuk memeriksa informasi dengan cermat. Bahkan Master Pulau Sihua begitu konsentrasi dengan rasa ingin tahu sehingga dia harus memeriksanya sendiri. Meskipun dia adalah penguasa tertinggi alam semesta, dia telah mencapai terobosannya dengan cara yang paling tanpa tujuan, dia tidak punya pengalaman sistematis untuk disampaikan kepada orang lain. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, dan Master Penggong saling menatap dan mengangguk. Mereka sangat percaya diri, terutama Luo Feng, karena ini adalah informasi tentang warisan yang telah ia persiapkan dengan cermat. Untuk membuatnya lebih sederhana, banyak poin penting yang dihilangkan. Namun, apapun yang terjadi, bahkan setelah penyederhanaan, dan beberapa penyesuaian kecil yang dilakukan oleh Luo Feng, apa yang akan dilihat oleh Master-Master Semesta pasti akan mengejutkan mereka. Karena informasi tentang warisan ini begitu sistematis, itu akan membuat kelompok penguasa semesta dari aliansi kebebasan ini semakin merindukan bagian informasi selanjutnya. Luo Feng tidak khawatir bahwa mereka tidak ingin membantu manusia dalam perang ini. Ada banyak informasi, Luo Feng menyampaikan melalui transmisi suara.
Bahkan jika kita harus melalui jagat maya untuk mencoba mencapai tingkat transmisi informasi tercepat yang mungkin, dan bahkan jika itu adalah kecepatan penerimaan Master Jagat Raya, masih akan butuh waktu cukup lama. Maka kita hanya harus menunggu sebentar lagi, kata pemimpin kota kekacauan primal sambil tersenyum. Kami berada di dalam menara bintang sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pasukan bersatu untuk kita, tunggu sebentar. Tidak ada yang salah. Ketika aliansi kebebasan bergabung dengan pasukan kami, hal-hal akan jauh lebih mudah bagi kami. Master Penggong menyeringai begitu lebar sehingga matanya juga melengkung tersenyum. Ya, Master Kegelapan juga mengangguk. Manusia semua menunggu. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, menara 9 lantai yang tinggi berdiri di tengah-tengah ruang kosong. Di sekelilingnya terdapat 11 harta karun istana besar yang sejati dari kamp pasukan bersatu, dan 6 harta karun sejati istana dari aliansi kebebasan. Garis cahaya berlari melintasi ruang untuk tiba di tempat yang sama. Tiba-tiba, semua mata, apakah itu mata-mata dari kamp manusia, yang dengan sungguh-sungguh menunggu jawaban akhir dari aliansi kebebasan, atau kamp pasukan bersatu, jatuh pada rentetan cahaya ini. Dengan cepat dan sangat cepat sekali, seberkas cahaya ini, yang bergerak dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan cahaya, melesat ke ruang kosong ini, dan dengan cepat terhenti. Ini adalah harta sejati yang aneh yang memiliki 8 kaki, dan tampak seperti bentuk altar. Harta karun sejati yang aneh ini adalah altar Dewa Leluhur yang luar biasa. Altar Dewa Leluhur adalah harta yang telah dianugerahkan oleh alam semesta utama, pada sekolah Dewa Leluhur. Itu mungkin bukan harta karun sejati tertinggi dan, dengan demikian, tidak agresif, tetapi dalam hal kemampuan bertahannya saja, itu tidak kalah dengan harta karun sejati tertinggi lainnya. Menjadi kekuatan yang membuat bias alam semesta menjadi dasar, sekolah Dewa Leluhur tentu saja telah menerima berbagai macam perlakuan istimewa. Pemimpin kota kekacauan primal, kita telah tiba. Kita sudah sampai. Bima Sakti, kita telah tiba. Kami sedikit lebih lambat, tetapi setelah menerima pesan yang kamu kirimkan, kami langsung berkumpul dan langsung menuju ke sini. Sekarang kita sudah sampai. Satu demi satu, berita sedang dikirim melalui alam semesta virtual. Hahaha, kepada semua dari sekolah Dewa Leluhur, tidak ada yang terlambat sama sekali. Perang belum benar-benar dimulai, kita berada di dalam menara bintang sekarang. Yang terhormat semua dari sekolah Dewa Leluhur, beberapa dari kamu harus datang ke menara bintang juga. Ini akan lebih baik untuk kekuatan gabungan kita. Baiklah, tidak masalah. Beberapa master semesta dari sekolah Dewa Leluhur kita akan membuat jalan mereka ke menara bintang sekarang. Menatap ke ruang kosong, Dewa Leluhur dapat terlihat terbang menuju menara bintang tanpa jeda sesaat pun. Dalam sekejap, keduanya menutup jarak di antara mereka. Sebuah pintu samping menara bintang dibuka sementara pintu samping dari altar Dewa Leluhur juga melakukan hal yang sama. Segera, sebuah kapal hitam terlihat terbang keluar dari altar Dewa Leluhur dan menuju menara bintang. Sementara itu di dalam menara, pemimpin kota kekacauan primal, pemimpin gerombolan Bima Sakti, Master Kegelapan, Master Penggong, Master Longyan. Segelintir makhluk besar dari sekolah Dewa Leluhur yang telah bergabung dengan kamp manusia, di dalam menara bintang semuanya tampak sangat bersemangat. Jadi, tentu saja, manusia menyambut mereka dengan semangat yang cocok dengan mereka. Kedua belah pihak tampak bersahabat, namun, sekolah Dewa Leluhur ini cukup licik. Master Penggong tersenyum, tetapi, di dalam hatinya, dia mengirimkan pesan kepada Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan beberapa lainnya. Mereka telah mendapatkan bagian dari informasi warisan yang telah kami bagikan. Mereka berjanji untuk bergabung dengan kami beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, kami mengirimkan berita ke Aliansi Kebebasan dan Sekolah Dewa Leluhur pada saat yang bersamaan. Lebih dari 400 master semesta dari Aliansi Kebebasan telah tiba, tetapi Sekolah Dewa Leluhur hanya mengirim beberapa lusin master semesta. Dan selanjutnya, mereka tiba jauh kemudian. Jelas, mereka menunda waktu dengan sengaja. Itu normal bagi mereka untuk menunda waktu dengan sengaja. Jawab Luo Feng. Sekolah Dewa Leluhur mungkin sebelumnya memiliki peringkat sebagai kelompok kekuatan teratas, tetapi terlepas dari apakah itu baru didirikan atau tidak, seperti Aliansi Kebebasan dan kamp pasukan bersatu, kita dari kamp manusia sekarang jauh lebih kuat daripada mereka. Luo Feng mencibir dalam pesan yang dikirimkannya. Inilah sebabnya mereka harus selangkah lebih lambat.
Jika itu adalah ras manusia yang kita bicarakan, itu akan runtuh setelah diserang tanpa waktu untuk melakukan perlawanan. Tentu saja, sekolah Dewa Ancestral lebih suka menyerah dan tidak mengambil risiko. Jika kita dapat memblokir serangan di awal, mereka akan tetap pada rencana semula dan bergabung dengan kita. Pemimpin kota kekacauan primal mengirimkan pesannya. Ini dianggap cukup ideal. Bagaimanapun, mereka ada di pihak kita dan tentu saja tidak ingin diinjak-injak, atau bahkan dimusnahkan, ketika mereka ada di sini. Membuat mereka untuk mentransfer sebagian dari Master Semesta mereka ke Menara Bintang, Sekolah Dewa Leluhur telah menyetujui segera. Ini menunjukkan bahwa mereka masih agak tulus membantu kami. Sepakat. Master Penggong jelas tidak senang. Kamu harus melihat siapa yang mereka kirim. 9 Master Keterpencilan, Master Ulat Sutra yang jatuh, Master Suar Langit, ya, semuanya memang mengesankan. Namun, semua ini hanyalah avatar. Mereka yang datang ke Menara Bintang semuanya adalah avatar. Hanya ada segelintir Master Alam Semesta dari Sekolah Dewa Leluhur yang memiliki avatar, sebagian besar dari mereka hanya memiliki tubuh asli mereka. Memasuki Menara Bintang, nasib mereka ada di tangan kita dan di bawah kendali kita, kata pemimpin kota kekacauan primal, mempertahankan ketenangan yang dingin. Mereka mengekspresikan ketulusan mereka dalam memungkinkan sekelompok Master Semesta untuk datang ke Menara Bintang. Ini sudah merupakan langkah yang cukup perhatian. Kamu masih berharap mereka mengirim Master Alam Semesta tanpa banyak tubuh? Mustahil. Avatar ini memang memiliki tubuh sakti dengan kekuatan sakti yang kuat, dan mereka membawa harta sejati bersama mereka. Jika tidak perlu, tidak mungkin Sekolah Dewa Leluhur bersedia untuk menyerahkan semua ini. Aliansi Kebebasan dan Sekolah Dewa Leluhur tiba secara berurutan. Sekolah Dewa Leluhur bergabung dengan Kam Manusia segera, sementara lebih dari 400 penguasa semesta dari Aliansi Kebebasan, masih sibuk dengan informasi warisan. Kemudian waktu pun berlalu. Mengapa mereka masih tidak bergerak? Apakah kita hanya akan menunggu di sini seperti itu? Jangan cemas sekali. Sebuah suara tua terdengar dari tengah-tengah penguasa tertinggi alam semesta lainnya. Sebelumnya, ketika Aliansi Kebebasan baru saja membuat keputusan, kami segera bertindak. Aliansi Kebebasan tidak akan memiliki waktu untuk menerima informasi warisan dari umat manusia. Kali ini, mereka akan ingin melihat informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan Kam Manusia. Aku kira mereka harus mempelajari informasi itu sekarang, kita tidak boleh gegabah. Saat kita mengedepankan serangan kita akan memprovokasi Aliansi Kebebasan. Aku takut membuat mereka marah akan mendorong mereka ke arah umat manusia. Mengapa? Mungkinkah Dewa Binatang Tua masih menyimpan harapan Aliansi Kebebasan bergabung dengan pihak kita? Harapan yang tipis. Tetapi jika kita bergerak sekarang, Aliansi Kebebasan pasti akan membantu manusia. Maka kita ditakdirkan untuk gagal dalam perang ini. Sebaliknya, jika kita menunda serangan, mungkin ada peluang pergantian peristiwa yang menguntungkan. Kita lihat saja, meskipun Kam Pasukan Bersatu sedang mempelajari situasi dengan hati-hati, tidak peduli apa, mereka menyadari bahwa jika Aliansi Kebebasan dan Kam Manusia benar-benar menggabungkan kekuatan, peluang Kam Pasukan Bersatu untuk memenangkan perang ini sangat tipis. Kam Pasukan Bersatu sedang menunggu. Manusia juga menunggu. Di tengah ruang kosong, ada keheningan yang mati. Perkumpulan Pasukan Bersatu memiliki 11 harta karun istana sejati, Aliansi Kebebasan memiliki 6 harta karun sejati istana, Sekolah Dewa Leluhur memiliki altar Dewa Leluhur, dan manusia memiliki Menara Bintang. Jumlah Master Semesta yang dikumpulkan di ruang ini adalah sebanyak 1000, dan jumlah Master tertinggi semesta telah melebihi 10. Ini sama baiknya dengan mengatakan bahwa, dari semua kekuatan tempur tingkat teratas di jagat raya, 90% kini dikumpulkan di tempat ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan, dan menghancurkan sebagian ruang dan waktu dengan jentikan jarinya. Setiap dari mereka dapat dengan mudah membangun ras yang kuat, dan pada saat itu, mereka semua berkumpul di tempat yang sama. Perang ini pasti akan mempengaruhi distribusi kekuatan di dalam jagat raya, selama periode selama ratusan juta era. Aku selesai. Aku sudah menyelesaikannya. Aku juga sudah selesai melihatnya. 6 istana harta karun yang sebenarnya dari Aliansi Kebebasan tetap dekat satu sama lain, yang membawa peningkatan kekuatan sakti. Mereka mentransmisikan pesan suara satu sama lain melalui kenaikan ini, bukan melalui dunia maya. Sebuah suara, yang terdengar agak dingin, dikirimkan.
Sekarang, semua penguasa semesta aliansi kebebasanku telah melihat informasi tentang warisan. Semua orang, katakan padaku bagaimana perasaanmu, informasi warisan ini. Bagaimana perasaan kamu tentang itu? Tidak apa-apa, lumayan, ini bisa dianggap sedikit informatif. Sangat normal, ini adalah informasi warisan dari jantung Sungai Duandong tentang bagaimana menjadi penguasa tertinggi semesta. Begitu singkat dan sederhana, ini terlalu singkat, berbagai pendapat disuarakan, lebih dari 400 master semesta saling mengirimkan informasi satu sama lain. Yang aneh adalah, lebih dari 400 master semesta mengirimkan suara satu sama lain melalui kekuatan sakti mereka, dan bertukar informasi satu sama lain, tetapi tidak ada yang berkomunikasi atau bertukar informasi dengan pemimpin Pulau Sihua. Semuanya, buat keputusanmu, lanjut suara dingin itu. Untuk memilih bergabung dengan kaum manusia, atau memilih untuk mendukungku. Master Cahaya berjalan, apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja, aku memilih untuk mendukung kamu. Aku memilih untuk mendukungmu juga. Hahaha, setiap orang seharusnya sudah tahu pilihan yang benar. Master Cahaya berjalan, peran Master Aliansi dari Aliansi Kebebasan harus menjadi milik kamu untuk mengklaim. Tentu saja, kamu juga harus memenuhi janjimu. Master Cahaya berjalan, jika kamu memenuhi janjimu, tentu saja, kamu akan mendapatkan semua dukungan kami. Kami akan mendukungmu. Berbagai suara berbicara, namun semua master semesta ini adalah satu pikiran, tidak ada pengecualian untuk keputusan mereka untuk mendukung Master Cahaya berjalan. Baik, kemudian kita akan mengikuti rencana kedua yang semula kita ciptakan. Master Cahaya berjalan mentransmisikan keputusannya. Kami akan terus mengirimkan permintaan kepada manusia untuk meminta informasi yang lebih rinci, dan lebih banyak tentang warisan, jika mereka bersedia memberikan informasi yang berlaku atas informasi yang aku berikan kepada kamu semua, maka kita dapat terus bergabung dengan kaum manusia. Jika mereka menyediakan sesuatu yang lebih rendah dari yang aku berikan, maka perkemahan manusia tidak layak mendapat dukungan kami. Baik, kami akan mengikuti rencana ini. Para penguasa semesta dari Aliansi Kebebasan semuanya menyetujui rencana itu. Mereka telah membicarakannya sebelumnya, dan rencana ini didasarkan pada kepentingan bersama semua master semesta di Aliansi Kebebasan. Tentu saja, mereka tidak akan keberatan. Bagaimanapun, aliansi yang dibentuk atas kepentingan bersama adalah yang paling stabil. Sementara itu di istana yang indah di dimensi independen dari alam semesta virtual, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, dan Master Penggong sedang melihat keenam master semesta yang duduk berhadapan dengan mereka, menunggu jawaban. Alam semesta menguasai dari aliansi kita, kata seorang pria 8 tangan yang mengenakan baju besi perak, dan juga dengan sepasang tanduk perak. Matanya berkilau dengan cahaya keemasan. Mereka akan diwakili oleh kami. Hah, keempat perwakilan manusia terkejut. Pemimpin Pulau Sihua, yang merupakan salah satu dari 6 perwakilan, bingung. Dia berbalik dan melihat para pemimpin dari divisi lain. Betul, ya, Master Cahaya berjalan akan mewakili kita. Sepakat, pemimpin Pulau Sihua kesal. Tubuh aslinya segera mentransmisikan suaranya untuk meminta Master Semesta dari divisinya. Sebenarnya, dia memperhatikan bahwa 400 master-master semesta mentransmisikan suara mereka satu sama lain, menggunakan kekuatan sakti mereka, karena ia bisa merasakan kekuatan sakti mereka. Namun, para master alam semesta itu tidak mengirimkan suara mereka kepadanya, dan selain itu, mentransmisikan suara menggunakan kekuatan sakti itu cepat, sehingga mereka mencapai kesepakatan dalam beberapa detik. Meskipun dia bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Namun, Master Cahaya berjalan memberitahu manusia bahwa dia akan bertanggung jawab. Saudara Sihua, kita semua setuju bahwa Master Cahaya berjalan akan mewakili kita. Pemimpin pulau, jangan salahkan kami, Sihua. Itu ada hubungannya dengan minat kita. Kami akan menjelaskan semuanya kepada kamu setelah negosiasi. Master Sihua sangat sedih setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya di alam semesta. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, para master alam semesta adalah alasan untuk posisinya di Aliansi Kebebasan, dan mereka yang paling dekat dengannya. Dia tidak bisa menjadi penghalang bagi penguasa semesta, alih-alih dia harus memperlakukan mereka sebagai saudara. Keempat master semesta manusia saling memandang, dan memperhatikan bahwa 5 pemimpin lainnya, termasuk pemimpin Pulau Sihua, tidak keberatan.
Tampaknya aliansi kebebasan memang diwakili oleh Master Cahaya Berjalan. Master Cahaya Berjalan, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Silahkan, kami sudah membaca informasi warisan yang kamu berikan kepada kami. Master Cahaya Berjalan melirik dengan mata emasnya, dan suaranya terdengar dingin. Sayangnya, kami tidak puas. Hah, pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong semua terkejut. Tidak puas, Luo Feng mengerutkan kening. Ini adalah informasi yang dia sendiri rangkum, dan itu pasti menggoda semua kekuatan dari ketiga era semesta. Bagaimana mungkin mereka tidak puas? Apa maksudmu, Master Cahaya Berjalan? Tanya pemimpin kota kekacauan primal, mengerutkan kening. Informasi warisan yang kamu berikan kepada kami tidak sebanding dengan risikonya. Mata emas Master Cahaya Berjalan terlihat dingin. Jika kamu ingin aliansi aku membantu kamu, lebih tulus. Beri kami lebih banyak informasi yang lebih luas dan lengkap. Lebih luas dan lengkap, 4 makhluk besar manusia melakukan kontak mata satu sama lain, dan mulai berbicara secara diam-diam. Master Kegelapan mentransmisikan suaranya, aliansi kebebasan memang serakah. Mereka yakin bahwa kami membutuhkan bantuan mereka, sehingga mereka lebih menuntut. Itu benar, kata Master Peng Gong, mentransmisikan suaranya. Tidak akan ada habisnya keserakahan mereka. Jika kami memberi mereka informasi warisan yang lebih rinci, mereka akan berpikir kami memiliki lebih banyak, dan mereka akan terus meminta lebih banyak. Luo Feng, kata pemimpin kota kekacauan primal mentransmisikan suaranya. Apakah kamu pikir kami telah memberi mereka informasi yang cukup? Ya, kata Luo Feng. Bahkan jika kita memberi mereka lebih banyak, mereka akan meminta kita lebih banyak, kata Master Kegelapan, dan Master Peng Gong juga setuju. Manusia memandang ke-6 pemimpin dari aliansi kebebasan. Pemimpin kota kekacauan primal berkata, ini adalah informasi paling detail yang dapat kami berikan kepada manusia. Jika kamu ingin informasi lebih rinci, maaf. Kami tidak memilikinya. Jika aliansi kamu ingin membantu kami akan memberi kamu setengah dari warisan setelah perang. Master Cahaya Berjalan mengerutkan kening. Apakah kamu yakin tidak punya lebih banyak? Tidak lagi. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Luo Feng menatap mereka, mengerutkan kening. Memang mengecewakan bahwa aliansi kebebasan akan mencoba untuk mengeksploitasi mereka pada saat yang sangat penting. Jika itu masalahnya, Master Cahaya Berjalan menoleh dan menatap para pemimpin lainnya, yang mengangguk. Master Cahaya Berjalan berdiri, diikuti oleh 4 pemimpin lainnya dan pemimpin Pulau Sihua. Informasi yang kamu berikan kepada kami terlalu sederhana bagi kami untuk mengambil risiko bagi kamu. Maaf, Master Cahaya Berjalan berdiri dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Mereka semua menghilang dan meninggalkan alam semesta virtual, termasuk penguasa alam semesta lainnya dari aliansi kebebasan di luar istana, yang juga mendengarkan negosiasi. Bukankah mereka menginginkan bagian warisan yang tersisa? Master Peng Gong tiba-tiba berdiri dan tampak bingung. Kenapa? Master Kegelapan merasa sulit untuk percaya. Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal berdiri juga. Sesuatu terjadi. Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening. Kenapa mereka pergi begitu saja? Lagi pula, mereka hanya mendapatkan bagian pertama dari informasi, dan beberapa poin paling penting ada di bagian yang terakhir. Bukankah mereka ingin menjadi penguasa tertinggi semesta? Kenapa mereka menyerah begitu saja? Tuan Kegelapan memandang pemimpin Pulau Sihua. Apa yang terjadi, Sihua? Sihua? Ini bukan yang kita bicarakan, Luo Feng menambahkan. Pemimpin Pulau Sihua adalah satu-satunya yang tersisa di istana, dan dia tidak terlihat sehat. Dia berkata, tunggu sebentar. Aku akan memberitahu kamu apa yang terjadi kemudian. Di istana harta sejati tertinggi milik pemimpin Pulau Sihua. Pemimpin Pulau Sihua memandangi Tuan Master Semesta yang ada saat ini. Mereka semua adalah penguasa alam semesta yang dekat dengannya, dan itulah alasan dia berhak berada di aliansi kebebasan. Apa yang terjadi? Semuanya. Sihua, makhluk batu hijau raksasa. Kami memang teman, tetapi kita semua ingin menjadi kuat. Ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan memiliki status yang lebih tinggi di alam semesta asli, terutama jika kita bisa menjadi penguasa tertinggi alam semesta, dan memiliki alam semesta miniatur kita sendiri. Ras kita akan memiliki tempat tinggal. Jangan salahkan kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak pemimpin Pulau Sihua kembali.
Inilah yang terjadi, kata bentuk kehidupan tanaman seperti rumput laut. Suaranya bergema di ruang sekitarnya. Baik manusia dan aliansi pasukan bersatu mencoba menarik kita ke sisi mereka, begitu ada perselisihan di antara para penguasa semesta dalam aliansi kita. Juehua Dewa Sejati dari Tanah Suci Bulan Ungu menghubungi Master Cahaya Berjalan. Leluhur Bulan Ungu bersedia memberi kita informasi warisan dari peradaban kuno tentang bagaimana menjadi penguasa tertinggi semesta dari Master Semesta. Mereka akan memberikan informasi terperinci kepada kita, dan mereka mengatakan jika informasi yang diberikan manusia lebih baik, kita bisa masih membantu manusia. Kalau tidak, mereka meminta kita untuk bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, dan menyerang manusia, terutama Luo Feng. Itulah yang terjadi. Master Cahaya Berjalan adalah perantara antara Tanah Suci Bulan Ungu dan kita. Dia menghubungi kami satu persatu dan memberi kami informasi warisan. Kami sudah mendapatkan sebagian besar informasi warisan, dan 10 kali lebih detail daripada informasi yang diberikan manusia kepada kami. Apa yang manusia berikan kepada kami tidak ada bandingannya dengan itu. Katakan, Si Hua, apa yang harus kita lakukan? Beritahu kami. Mereka semua memandang pemimpin Pulau Si Hua. Master Pulau Si Hua meremas senyum dari wajahnya, senyum tak berdaya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, katanya. Pemimpin Pulau Si Hua menghela nafas. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan informasi warisan tentang cara untuk mencapai batas master tertinggi semesta untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap Tanah Suci Bulan Ungu untuk ikut campur. Berbicara tentang menjadi misterius, Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu, memang misterius, dan tidak ada yang tahu seperti apa warisan kuno yang telah mereka terima. Wajar bagi mereka untuk memberikan sebagian warisan. Kami ingin bertahan hidup dan berkuasa lebih dari segalanya. Informasi warisan yang diberikan oleh Tanah Suci Bulan Ungu luar biasa. Ditambah lagi, Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan bertarung untuk wilayah melawan kita di masa depan, namun jika manusia menjadi lebih kuat, itu akan menjadi ancaman bagi kita. Selain itu, kita akan diuntungkan jika kita bergabung dengan aliansi pasukan bersatu. Tidak peduli apa di masa kini, masa depan, dan manfaat yang kami terima, kami membuat pilihan yang tepat. Aku pikir kamu bisa mengerti, Si Hua. Semua penguasa semesta memandang pemimpin Pulau Si Hua. Pemimpin Pulau Si Hua menghela nafas. Apakah Tanah Suci Bulan Ungu menyebutku? Kami menyebutkan kamu sebelumnya, kata bentuk kehidupan tanaman. Namun, Tanah Suci Bulan Ungu tidak ingin memberikan informasi warisan tentang bagaimana menjadi batas penguasa tertinggi semesta, jadi kami tidak memberitahu kamu bahwa jika terjadi sesuatu. Pemimpin Pulau Si Hua memaksakan senyum lagi. Sepertinya kamu sudah tahu tentang itu. Ini adalah salah satu rencana kami, jawab bentuk kehidupan tanaman. Demi nilainya, rencana kami adalah untuk kepentingan bersama semua master semesta di Aliansi Kebebasan. Di Istana Alam Semesta Virtual, Luo Feng, Master Peng Gong, Master Kegelapan, dan pemimpin Kota Kekacauan Primal masih bingung. Jika mereka masih menginginkan informasi warisan, mereka tidak akan menyerah, kata pemimpin Kota Kekacauan Primal. Aliansi Kebebasan dibentuk tidak hanya untuk mengatasi situasi yang sulit ini, tetapi juga untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan keuntungan. Bukankah mereka ingin menjadi penguasa tertinggi semesta? Apakah mereka tidak ingin mendapatkan informasi warisan? Betul, Luo Feng dan 3 lainnya sedang menunggu. Pemimpin Pulau Si Hua duduk di sana dengan mata tertutup untuk waktu yang lama sebelum dia membukanya lagi. Luo Feng dan 3 lainnya terkejut. Mereka cukup kuat untuk menyimpulkan sesuatu dari ekspresi di wajah pemimpin Pulau Si Hua. Dia tampak tak berdaya sekarang. Aliansi Kebebasan memutuskan untuk bergabung dengan Aliansi Pasukan Bersatu. Pulau Si Hua mengejutkan mereka semua dengan kalimat pertamanya. Luo Feng dan 4 lainnya tampak sedih, karena mereka tahu hal-hal sekarang akan menjadi sulit bagi mereka. Tidak mungkin, teriak Luo Feng. Tidak mungkin mereka menyerahkan informasi warisan. Bagaimana jika mereka sudah memiliki informasi yang 10 kali lebih detail? Pemimpin Pulau Si Hua memandang Luo Feng. Apa? Luo Feng pun menjadi bingung. 10 kali. Di Samudera Semesta, era alam semesta pertama, era alam semesta kedua, dan era alam semesta asli, tidak ada kekuatan yang bisa mendapatkan informasi terperinci seperti itu kecuali manusia. Mungkin hanya 2 tanah suci yang memilikinya, ada kemungkinan bahwa tanah suci telah ikut campur dalam situasi ini. Namun, kedua tanah suci itu berada di luar perebutan kekuasaan,
dan mereka tidak memiliki konflik dengan manusia. Mengapa mereka bahkan ikut campur? Ini tanah suci bulan ungu. Pemimpin Pulau Sihua menghela nafas. Tanah suci bulan ungu memberikan informasi kepada aliansi kebebasan sebagai imbalan untuk berurusan dengan manusia. Terutama kamu, Luo Feng. Aku, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar sementara pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong memandang Luo Feng. Tanah suci bulan ungu. Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Tanah suci bulan ungu. Dia sudah lama tidak berada di Samudra Semesta, dan satu-satunya musuh yang dia buat adalah klan Mata Suci, namun dua tanah suci bukanlah musuhnya. Mereka pasti memiliki beberapa pertemuan yang tidak menyenangkan dengan tanah suci Kaisar Timur. Namun, tanah suci bulan ungu memperjuangkan warisan seperti semua kekuatan lain di semesta lautan, tetapi mereka tidak mencoba yang terbaik. Kaisar Timur menduduki daerah yang paling penting dan paling sentral, berusaha merebut kapal makam dengan paksa. Di sisi lain, kekuatan seperti tanah suci bulan ungu semua menunggu di luar, dan mereka tidak menghubungi Luo Feng selama pertarungan. Mereka juga tidak mencoba membuat kesepakatan dengannya. Mereka tidak mencoba bernegosiasi dengan aku, dan itu sudah di luar perebutan kekuasaan sepanjang waktu. Mengapa mereka? Luo Feng segera menyimpan dendam terhadap tanah suci bulan ungu. Bagaimana tidak, manusia telah berada dalam situasi yang luar biasa sebelumnya, namun dengan campur tangan tanah suci bulan ungu, sekarang dalam bahaya. Aku memiliki beberapa tubuh, kapal makam, dan menara bintang, pikir Luo Feng. Leluhur bulan ungu itu harus memahami bahwa betapapun mengerikannya pertempuran itu, aku akan selamat. Jika dia ingin memaksa aku untuk memberikan warisan, itu tidak mungkin. Mengapa dia menentang aku dan manusia? Selain itu, jika dia benar-benar menginginkan warisan, dia setidaknya harus mencoba bernegosiasi dengan aku. Luo Feng berspekulasi. Tanah suci bulan ungu, mereka tampaknya tidak terlalu peduli tentang warisan dari Sungai Duandong, terutama leluhur bulan ungu. Dia sepertinya tidak terlalu menginginkan warisan Sungai Duandong. Mengapa dia menentang Luo Feng dan manusia? Itu membingungkan, dan Luo Feng merasa bahwa leluhur bulan ungu pasti memiliki tujuan lain. Apa yang diinginkan leluhur bulan ungu ini? Dia bersedia memberikan informasi warisan dari peradaban kuno, kepada aliansi kebebasan agar mereka bergabung denganku dan manusia. Luo Feng merasakan bahwa pasti ada banyak faktor yang tidak diketahui olehnya. Di dalam istana, setelah pemimpin Pulau Sihua selesai berbicara, dia berkata, aku mengecewakanmu kali ini. Namun, karena aku mendapatkan beberapa informasi dari kamu, aku tidak akan melakukan apapun selama pertempuran ini. Dia pergi setelah dia selesai berbicara. Luo Feng, Master Kegelapan, pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Peng Gong mengawasinya pergi tanpa menghentikannya. Mereka mengerti bahwa jika mereka memberi pemimpin Pulau Sihua informasi tentang bagaimana menjadi batas penguasa tertinggi alam semesta, dia mungkin benar-benar membantu manusia. Namun, satu penguasa tertinggi semesta tidak bisa mengubah apapun. Kalau tidak, mereka akan menggunakannya untuk menarik master tertinggi ke pihak mereka sejak lama. Bersiap untuk perang, kata pemimpin kota kekacauan primal. Baik, Luo Feng, Master Peng Gong, dan Master Kegelapan mengangguk dengan wajah serius. Di dalam istana aliansi kebebasan, dikendalikan oleh pemimpin Pulau Sihua. Sihua, kami salah kali ini padamu. Kami harap kamu mengerti. Saudara Sihua, Master Cahaya berjalan memberi banyak manfaat bagi setiap penguasa alam semesta, itulah sebabnya kami mengikutinya kali ini. Setelah perang berakhir dan kami mendapatkan warisan, Master Cahaya berjalan tidak akan memiliki kekuatan untuk memerintah kami lagi. Pemimpin aliansi kebebasan adalah kamu. Betul, kami mendukung kamu, Sihua. Master Semesta di divisi pemimpin Pulau Sihu terus menghiburnya, karena mereka tahu dia sangat sedih. Baiklah, aku mengerti alasanmu. Kamu tidak melakukan hal yang salah. Pemimpin Pulau Sihua melihat sekeliling, dan dia melihat pintu keluar istana. Dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun master-master semesta ini berada di divisi, mereka bukan budaknya, itulah sebabnya mereka semua tinggal di pintu keluar untuk mencegahnya pergi ke manusia, dan menyerahkannya ke manusia. Mereka semua ada di pintu keluar. Begitu mereka semua menggunakan kekuatan mereka,
dan dengan banyak dari mereka memiliki banyak tubuh, mereka dapat menyaingi 8 atau 9 penguasa tertinggi alam semesta, dan meledak keluar dari istana. Pemimpin Pulau Sihua mentransmisikan suaranya. Bersiap untuk pertempuran, meskipun rencananya gagal, dia tidak ingin memusuhi mereka. Lagi pula, ada banyak divisi di Aliansi Kebebasan, dan tidak ada kekuatan yang mau tunduk pada yang lain. Tidak ada yang bisa mengendalikan semua orang. Dia memimpin divisi dan merupakan satu-satunya penguasa tertinggi semesta, sehingga kekuatan lain yakin akan reputasinya. Selain itu, para master alam semesta lainnya mengikuti Master Cahaya Berjalan, karena dia memiliki informasi warisan yang diberikan oleh leluhur bulan ungu. Begitu mereka memiliki informasi warisan, mereka tidak akan mengikuti Master Cahaya Berjalan lagi. Lagi pula, banyak penguasa alam semesta sebenarnya adalah musuh Master Cahaya Berjalan. Hahaha, ras penjara leluhur iblis terbahak. Aku tidak percaya manusia begitu bodoh sehingga mereka bahkan salah denganmu, Aliansi Kebebasan. Setelah aliansi kamu bekerja sama dengan kami akan memiliki lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta, bertanggung jawab atas hampir 80% kekuatan teratas di alam semesta asli. Manusia-manusia itu bukan pasangan kita. Mereka pasti akan kalah. Itu benar, mereka akan kalah. Mereka bukan siapa-siapa. Jika kita serang mereka sekaligus, mereka akan hancur, dan banyak penguasa semesta akan mati. Aliansi Pasukan Bersatu dan Aliansi Kebebasan menjadi dekat satu sama lain dan mentransmisikan suara mereka menggunakan kekuatan sakti mereka. Mereka semua ceria dan percaya diri, tentu saja. Lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan seperti itu di alam semesta asli. Para pengecut dari ras manusia. Mereka bersembunyi di menara bintang, dan kita tidak bisa menyakiti mereka. Kelilingi mereka, melingkari menara bintang. Itu benar, melingkari. Lingkari menara bintang sepenuhnya. Begitu mereka keluar dari menara bintang, kami akan menyerang mereka. Mereka tidak akan bisa menahan serangan kami. Kecuali mereka bersembunyi di menara bintang selamanya. Jika mereka ingin bersembunyi di menara bintang selamanya, kami akan mengepung dan menekan mereka selamanya. Kita hanya membutuhkan sepertiga dari penguasa alam semesta dan master tertinggi alam semesta untuk menjaga tempat ini. Kemudian mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, dan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk merampok wilayah manusia. Tanpa wilayah, mereka dan terjebak selamanya. Kecuali jika mereka kembali ke alam semesta yang paling dasar, namun, tanpa sumber daya dari alam semesta yang asli, manusia tidak akan memiliki masa depan, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman lagi. Sementara itu, di Menara Bintang yang berlantai 9 yang menjulang tinggi, Istana Harta Karun sejati dari Aliansi Pasukan Bersatu, dan Aliansi Kebebasan melayang dan mulai bergerak. Mereka mengepung Menara Bintang seperti oval raksasa, dengan Menara Bintang di tengahnya, menyelimuti seluruhnya. Lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta. Master alam semesta dan 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur semuanya ketakutan. Kekuatan yang luar biasa, manusia bahkan tidak punya kesempatan. Mereka semua panik. Jangan panik, geram dewa leluhur tua itu. Meskipun kita dari sekolah dewa leluhur ingin membantu manusia, kita akan diserang oleh ratusan penguasa semesta jika kita muncul dari dewa leluhur dewa. Banyak dari kita akan mati. Kita harus tinggal di altar dewa leluhur dan membela diri. Selama kita tinggal di altar dewa leluhur, semua serangan material dapat dinetralkan. Dengan kita bertiga digabungkan, bersama dengan bantuan pikiran alam semesta asli, setiap serangan jiwa dapat dipertahankan oleh kekuatan sakti kita yang buram. Betul, kami tidak perlu khawatir tentang keselamatan kami, tetapi kami tidak dapat membantu manusia. Aku pikir manusia akan mengerti mengapa kami melakukan ini. 3 dewa leluhur dan penguasa alam semesta segera mengambil keputusan. Mereka semua bersembunyi di altar dewa leluhur dan tidak muncul. Menyelamatkan hidup mereka adalah prioritas utama mereka. Bagaimanapun, itu adalah aliansi lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta. Siapa yang berani menahan serangan mereka? Semua orang di Menara Bintang khawatir, 100 master semesta yang tinggal di Menara Bintang bisa melihat istana harta karun yang mengelilingi mereka dengan jelas, karena pandangan mereka di luar tidak terhalang. Menyerahlah, manusia, beri kami warisan dari peradaban kuno.
Warisan untuk berevolusi dari Master Semesta untuk membatasi Tuan Tertinggi Semesta, berikan semuanya kepada kita. Setelah kami mengonfirmasinya, kami akan mundur. Jika tidak, kamu manusia tidak akan dapat berkembang di alam semesta yang asli lagi. Wilayah manusia tidak akan menjadi milik kamu lagi. Beri kami warisan, beri kami warisan. Suara-suara menyebar ke Menara Bintang. Ke-100 Master Semesta di Menara Bintang, terutama Master Semesta dari ras lain, semua panik. Pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng, Master Ke-8, Master Peng Gong, Master Long Yan, Master Huang Jian, semua Master Alam Semesta melihat sekeliling dan menyadari bahwa, bahkan jika mereka memberikan perintah yang ketat, para Master Alam Semesta dari ras lain tidak akan membuat serangan di pintu keluar. Lagi pula, mereka tidak mau mati. Mereka berusaha memaksa kita untuk memberikan warisan. Pemimpin kota kekacauan primal tampak dingin. Hanya dalam mimpi mereka, Luo Feng menatap keluar juga. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.